Pelajar PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al Zaitun kembali menjadi sorotan nasional sebagai salah satu model pendidikan yang berhasil menjangkau masyarakat dari berbagai lapisan. PKBM Al Zaitun terus menunjukkan komitmen dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat. Bertempat di Mini Ziteso lantai 5 Gedung Ali bin Abi Tholib, warga belajar PKBM Mahat Al Zaitun mengadakan reuni dan pembukaan pembelajaran dengan tema Pendidikan Kelas Dewasa sebagai perwujudan pembelajaran sepanjang masa menuju pengembangan diri yang diisi dengan kuliah umum sekaligus selamatan 23 tahun kelas dewasa PKBM Al Zaitun pada 18 Januari 2025 lalu. Peserta kegiatan selamatan PKBM Al Zaitun yang ke-23 sekaligus kuliah umum, reuni alumni, dan pembukaan pembelajaran adalah terdiri dari tutor, warga belajar, dan alumni sejumlah 824 orang. Alumni PKBM Al Zaitun sampai dengan 2024 sejumlah tidak kurang dari 2.000. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh alumni yang belum berkesempatan untuk upgrading, bersegeralah bergabung mendaftarkan diri menjadi mahasiswa IAI Al-Aziz. Tercatat alumni dari angkatan 2001 hingga 2024 yang telah lulus S1 dan S2. Untuk strata 1 lebih dari 50 orang. Untuk strata 2, 2 orang. Selain itu, lebih dari 60 orang sedang menempuh pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi. Tercatat ada 4 orang sedang menempuh pasca sarjana dan 1 orang menempuh S3. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dari pagi hingga sampai dengan selesai nanti adalah penampilan seni. Ada 17 penampilan seni yang diisi oleh para tutor, warga belajar, dan alumni PKBM. Selanjutnya mohon kepada Pak Direktur untuk memberikan kuliah umum dan kepada Yang Amat Berhormat Syekh untuk memberikan tausiahnya kepada kami. Dan pada penutup nanti ada penyerahan tali kasih. Akhir kata, kami atas nama panitia kegiatan yang terdiri dari tutor, warga belajar, dan alumni PKBM Al Zaitun sekali lagi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Amat Berhormat Syekh Al Zaitun yang telah mendidik kami dari yang tidak bisa sama sekali hingga sampai dengan hari ini. Kami berterima kasih kepada yang setinggi-tingginya kepada yang berhormat Datuk Seri Imam Prawoto yang telah membimbing kami. Terima kasih. Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa dan pembacaan Asmaul Husna. Dengan sabar bimbing kami, dengan senyum yang manis kau mengajariku. Ketua PKBM Al Zaitun Dr. Ali Aminullah SAG MPDIME dalam sambutannya menyatakan mengumumkan pembentukan kegiatan alumni pendidikan kelas dewasa Al Zaitun sebagai wadah untuk menghimpun alumni. Organisasi ini diharapkan dapat terus memperkuat kontribusi PKBM dalam memajukan pendidikan masyarakat. Sementara Dr. Baharudin SPD MPD, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus atau PMPK, Kemendikdasmen RI menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga belajar PKBM Al Zaitun yang telah menjadi model pendidikan masyarakat dengan menerapkan program wajib belajar selama 18 tahun. Hal ini jauh melampaui kebijakan pemerintah yang saat ini baru mampu menerapkan wajib belajar selama 13 tahun. Di PKBM lain itu anak-anak usia sekolahnya lebih banyak, padahal itu ranahnya formal. Yang benar itu di Al Zaitun ini menyekolahkan orang-orang dewasa yang
ya tiap hari berkecimpung dengan suami, beristri, tapi tidak belajar gitu. Nah, tapi di sini apalagi suami istri dibawa ke sini belajar sambil berkeluarga. Ada yang pasangan suami istri? Wah, angkat tangan coba contoh. Wah, berterima kasih selesai. Kan dalam waktu yang bersamaan Bapak Ibu suami istri belajar berarti melepas pekerjaan lain. Artinya itu istirahat, rehat. Iya. Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Baharudin dalam kuliah umum yang digelar oleh warga belajar PKBM Al Zaitun, dan dalam kesempatan yang sama, Dr. Baharudin juga memberikan apresiasi kepada Syekh Panji Gumilang sebagai pembina PKBM Al Zaitun yang dinilainya telah menciptakan sistem pendidikan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan tausiah Syekh Al Zaitun Syekh Panji Gumilang yang menekankan pentingnya pendidikan andragogi, yaitu pendekatan yang fokus pada pembelajaran orang dewasa. Selain itu, Syekh Al Zaitun Syekh Panji Gumilang juga memaparkan visinya untuk membangun 500 pusat pendidikan berbasis ekosistem pendidikan di seluruh Indonesia. Keberhasilan pendidikan di Al Zaitun juga didukung oleh sistem dormitori yang mandiri. Syekh Al Zaitun Syekh Panji Gumilang juga menjelaskan bahwa Al Zaitun telah membuktikan mampu memenuhi kebutuhan pangan 5.000 santrinya dengan hasil produksi sendiri. Bapak tadi saya lihat excited sekali sampai Bapak tidak putusnya seperti bangga dan senang melihat Al Zaitun, PKBM Al Zaitun dan Al Zaitun serta jumpa dengan Syekh Panji. Silakan Pak digambarkan. Iya, pertama saya selaku orang yang dipercaya di kementerian menjadi Direktur PMPK, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, yang di dalamnya ada salah satu tusi kami, yaitu terkait dengan pembinaan di pendidikan non formal. Nah, saya melihat praktik pembelajaran di PKBM Al Zaitun ini secara umum sudah sangat baik karena di sini terjadi praktik learning by doing. Jadi belajar sambil bekerja. Di sini semua daya dukung ada di Al Zaitun. Misalnya kalau warga belajar PKBM mau belajar tentang pertanian, lahannya sudah ada, mau belajar tentang peternakan sudah ada, kemudian mau belajar tentang keterampilan lain termasuk tadi perkapalan. Kenapa saya begitu menikmati pembicaraan itu? Karena pertama memang kondisi di Al Zaitun dengan hadirnya berbagai alumni dan juga warga belajar PKBM itu menjadikan kita ini yang kita harapkan, bahwa orang belajar di PKBM apalagi pendidikan orang dewasa itu tidak hanya fokus pada bagaimana mereka itu memiliki pemahaman literasi dan numerasi, tapi bagaimana keterampilan untuk kemandirian untuk orang dewasa itu tercapai. Dan di Al Zaitun ini sudah terjadi. Nah, kurikulum kesetaraan di kementerian itu ada 9 keterampilan dan 1 pemberdayaan, dan itu sudah dipraktekkan di Al Zaitun. Ini yang membuat saya begitu menikmati suasana ini. Kemudian secara umum Yayasan Al Zaitun ini kita melihat bagaimana lingkungan sosial budayanya untuk dunia pendidikannya begitu sesuai dan sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana budaya dibangun tadi melalui misalnya ada kegiatan pera, ada tari, hampir semua budaya di Indonesia ditampilkan. Nah, kemudian ada profil belajar Pancasila, dan itu semua pelakunya adalah warga belajar PKBM. Nah, itu yang menarik. Dan yang paling membuat saya terkesan itu bahwa tadi ada cerita bahwa seluruh warga belajar ini hampir semua dari nol. Nah, dari nol dalam arti bahkan tidak punya ijazah SD, kemudian bisa menjadi calon doktor. Ini kan tidak mudah. Tahapan-tahapan pendidikan ini kalau tidak dilakukan secara sistematis, tentu targetnya tidak tercapai. Tapi di sini terjadi itu. Itu yang saya lihat begitu luar biasa. Ya, apakah itu yang Bapak maksud? Tadi ada poin yang saya tangkap, Bapak mengatakan Al Zaitun mengajarkan kesempurnaan, juga warga belajar akhirnya berdiri tegak dari Al Zaitun. Betul. Jadi itu, jadi kita melihat bahwa Al Zaitun atau PKBM Al Zaitun tidak hanya mengajarkan ilmu, tidak hanya mengajar keterampilan, tapi bagaimana begitu selesai belajar itu warga belajar ini paham bahwa saya bisa mandiri dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh, dan itu diberi peluang di Al Zaitun.
baik melalui misalnya lahan yang dimiliki, kemudian kerja bersama dan diberikan kesempatan keleluasan untuk mengolah itu. Dan itu warga belajar begitu antusias seperti itu. Ya, akhirnya ketemu nih Pak. Ya. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Bapak, Ya. Direktur PMPK. Terus kemudian tadi Bapak juga menyampaikan bahwa disinilah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pendidikan Menengah dan lain-lain ada di Al Zaitun. Seperti apa maksudnya? Ya, sebelum ini kan kementerian kita itu satu, Kemendikbudristek, artinya Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah kemudian dengan peraturan Perpres yang terbaru dibagi 3. Maksud saya praktik-praktik pendidikan, praktik budaya, praktik riset itu ada di sini. Itu yang saya maksud. Artinya all in one itu ada dilakukan walaupun secara sederhana. Kita mengambil contoh dunia pendidikannya di PKBM telah terjadi interaksi proses belajar mengajar. Apakah itu pedagogi atau andragogi itu tidak menjadi penting. Tapi bagaimana orang berinteraksi itu yang pertama. Yang kedua kita melihat tadi praktik budaya Bhinneka Tunggal Ika itu terjadi. Nah tadi bagaimana orang seluruh Nusantara ada di sini, kemudian mempraktikkan budaya lokal masing-masing. Nah yang ketiga riset. Nah tadi kita juga mendengar cerita bagaimana Syekh Al Zaitun itu menceritakan bahwa siswa SMK melalui siswa SMA melalui eskulnya melakukan praktik hampir sama dengan yang dilakukan anak SMK. Jadi misalnya mereka meneliti secara sederhana 1 biji padi bisa menghasilkan beberapa batang bibit, kemudian keluar buli dan nah itu bisa dihitung kalau 1 biji butir padi ditanam kemudian melahirkan 100 biji per pohon, berarti kalau 100 biji berarti tinggal kali 100 10.000. Nah artinya apa? Lebih banyak lagi. Artinya pemahaman anak-anak kita itu tidak hanya tentang konsep, tidak hanya tentang bagaimana melakukan, tapi dia paham secara keseluruhan bagaimana praktek pembelajaran secara keseluruhan itu dipahami sampai kepada output dan outcome-nya, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka itu sendiri. Itu yang saya mau. Bicara seeing is believing, menurut Bapak seperti apa? Yang tadinya mungkin Bapak tidak mengetahui Al Zaitun secara dekat, sekarang Bapak mengetahui Al Zaitun secara dekat dan sekaligus berjumpa dengan Syekh Al Zaitun Panji Gumilang. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Ya, secara umum bagi saya orang yang bergerak di bidang pendidikan, kita melihat prototipe itu ada di beliau, bagaimana semangat beliau membangun bangsa ini lewat pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep itu tidak hanya ada secara fisik di yayasan ini, tapi juga prakteknya. Nah, bagaimana kita bisa memahami usia 23 tahun PKBM dengan melahirkan 2.300 alumni, kemudian itu bisa bersinergi dengan masyarakat dan sekitar. Dan tadi kita buktikan bagaimana kontribusi alumni itu tidak hanya di luar sana, tapi bisa memberikan dampak yang sebagai feedback, mengumpulkan duit dengan dalam waktu cepat itu. Artinya ada nilai yang mereka anut, bahwa keteladanan itu ada. Itu dari sisi pendidikan yang saya lihat. Saya tidak ingin mengatakan tidak melihat dari sisi lain, tapi dari sisi pendidikannya, kalau istilah agama itu teladan sempurna dalam tanda kutip tataran cara melihat manusianya. Jadi kan konsep pendidikan itu ingin mencapai 3 hal. Bagaimana pengetahuan, sikap dan keterampilan itu bisa menyatu dalam diri alumni. Nah itu juga ada di sini itu. Nah, itu. Jadi kalau istilah orang kita kalau kampanye kita tidak hanya ngomong tapi ada bukti. Nah itu. Ya. Artinya ekosistem pendidikan seperti yang disampaikan oleh Syekh Al Zaitun Panji Gumilang terjadi di sini. Terjadi. Kemudian pun sudah dicontohkan oleh Syekh Al Zaitun Panji Gumilang masuk kepada gagasan pendidikan dormitori yang disampaikan oleh Syekh tadi dengan 500 titik di kabupaten atau kota Republik Indonesia. Jika pemerintah Republik Indonesia, katakan Pak Prabowo, dalam 5 tahun ini ingin mengikuti gagasan tersebut, maka pendidikan Indonesia akan jauh lebih dari negara-negara maju. Menurut Bapak tentang 500 titik dormitori. Baik, secara kebijakan tentu saya tidak bisa menyampaikan itu bagaimana kebijakan secara nasional disampaikan. Tapi saya berbicara di tataran yang saya jabati saat ini, bagaimana pendidikan itu memang kita bisa menghitung bagaimana kalau di setiap daerah itu ada supporting sistemnya yang mencukupi,
Orang tidak perlu mencari di tempat lain, misalnya butuh nasi, ada sawahnya, butuh ikan, ada lautnya. Nah, kemudian butuh sayur, ada kebunnya. Nah, kalau itu terjadi, tentu kita bisa mengatakan dengan sangat sederhana, kami bisa memenuhi kebutuhan dengan cara kami. Artinya cara itu adalah kita mendesain, melaksanakan, kemudian mengerjakan, dan kemudian kita memetik hasilnya. Nah, dampaknya adalah semua orang di sekitar itu terberdayakan. Itu. Nah, secara umum kalau bicara kebijakan, sekali lagi saya tidak bisa menjangkau kompleks secara kebijakan secara luas. Tapi kalau ini bisa dipakai, misalnya dipraktikkan dalam lingkup kecil, itu saya akan sangat berdampak. Tuh. Ya. Al Zaitun katakan sebagai role model 500 TIK tadi, Pak, ya. Ini terakhir. Terus kemudian Bapak nih akan bertemu dengan menteri. Iya. Dan eskalasi kemudian, menteri juga pasti akan bertemu dengan presiden. Masalah pendidikan, PR-nya banyak, Pak. Bapak akan bawa amanah ini ke level selanjutnya. Baik. Bagaimana, Pak? Apakah itu bisa diimplementasikan nanti? Tentu ada hierarki jabatan di kementerian. Jadi nanti saya selaku direktur akan menyampaikan hal itu kepada Dirjen. Nah, apakah nanti Dirjen melapor, itu nanti kan tahapan berikutnya. Tapi karena kami di Al Zaitun hadir atas nama jabatan yang kami emban saat ini, direktur, kemudian juga mendapat dispo surat yang disampaikan kepada Dirjen, tentu akan saya laporkan kepada Pak Dirjen. Nah, apa yang sudah saya sampaikan, kemudian apa yang sudah didengarkan baik dari saya sendiri maupun dari Pak Ketua Kepala PKBM, kemudian tadi Ketua Yayasan, tentu akan menjadi informasi yang akan kami sampaikan, tentu masih pada tahap sampai kepada Dirjen, karena tugas berikutnya Pak Dirjen yang melanjutkan. Itu tahapan hierarki tugas kami di sana. Baik, Pak, 3 kata untuk PKBM, Pak. PKBM, PKBM seperti slogannya, menjangkau semua yang tidak terjangkau. Dan PKBM Al Zaitun sudah melakukan itu. Keren. Dan sekali lagi saya terkesima dengan tahapan yang dilakukan. Tadi from zero to hero itu. Kita bisa bayangkan usia dewasa, kemudian memulai pendidikan di usia sudah sangat dewasa, di atas 25 tahun. Tapi kemudian bisa menjangkau titel tertinggi dalam angkat akademik doktor itu. Nah, kalau profesor kan hadiah, pengakuan atas berbagai karya. Tapi kalau level tertinggi pendidikan itu di doktoral. Dan itu bisa dilakukan oleh alumni PKBM yang kononnya memulai pendidikannya sudah usia dewasa. Itu kan kesan yang sangat luar biasa. Gitu. Ya, terima kasih. Sama-sama. PKBM Al Zaitun telah menjadi contoh teladan dalam pendidikan masyarakat. Dengan program wajib belajar 18 tahun, PKBM ini tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga memberikan keterampilan hidup dan kemandirian. Kontribusi besar ini menjadikan PKBM Al Zaitun sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia.